saya Vera Trimasinta dari S1 Pendidikan IPS 2018B. Di sini saya akan mengajarkan tentang praktik mengajar sederhana yang biasa disebut dengan micro teaching. Saya melakukan kegiatan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pedagogik yang diampu oleh Bapak Ali Imron. Saya akan menjelaskan tentang proses kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk pertama, siswa mengetahui bagaimana proses kemerdekaan tersebut. Yang kedua, siswa mengetahui peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketiga, siswa mengetahui siapa penyusun teks proklamasi. Oke, let's start it. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi di sini saya akan mengajar tentang pendidikan IPS. Kalian ingat tidak pelajaran minggu yang lalu tentang apa coba? Ya benar, tentang globalisasi. Kalian masih ingat tidak globalisasi itu apa? Iya, globalisasi itu proses mendunia. Kan global itu bulat. Jadi globalisasi itu proses mendunia. Bagaimana keadaan waktu globalisasi itu? Semua informasi, teknologi itu sangat mudah dan sangat cepat. Informasi yang kita dapat dari ujung sana sampai ujung sana itu dengan komunikasi yang ada dengan teknologi yang terbaru, kita dapat menerima pesan tersebut dengan cepat. Oleh karena itu globalisasi sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan. Oke, untuk globalisasi kita cukup ya sampai di sini. Kita akan melanjutnya ke bab selanjutnya. Coba tebak apa bab selanjutnya yang akan kita pelajari, coba apa? Ya, kalian benar, tentang Indonesia pada masa kemerdekaan. Kalian sudah baca belum? Di rumah tadi malam? Pasti belum ya? Ya udah, kalau yang belum baca, saya kasih waktu sedikit aja lah. 1 menit lah, cukup kan? Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian baca dan saya akan ngasih materi kalau kalian sudah baca. Kalian buka halaman 205 ya. Oke. Sudah ya bacanya. Jadi baik, di sini Ibu akan menerangkan tentang Indonesia dari masa kemerdekaan. Saya akan membuat peta konsep agar kalian lebih mengerti apa yang saya ajarkan, dan kalau bisa kalian tulis ya. Kalau saya nggak nulis, saya akan mengajarkan tentang proklamasi kemerdekaan. Di proklamasi kemerdekaan ini terdapat 4 bab, di mana yang pertama, kalian itu untuk mengetahui bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu di dalamnya itu kalian itu mengetahui bagaimana apa badan yang dibentuk, terus jam berapa. Persiapan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan karena pada saat itu Jepang itu kalah sama sekutu. Jadi Jepang memberikan iming-iming janji untuk memerdekakan Indonesia. Pada saat itu rakyat Indonesia tahu, jadi dia melakukan persiapan kemerdekaan itu.
dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana ia bertugas untuk merancang apa yang akan dibutuhkan saat Indonesia melakukan kemerdekaan tersebut. Yang diketuai oleh siapa, ayo? Ya, benar, KRT Rajiman Widyodiningrat. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Di mana di sini Bapak Soekarno dan Bapak Hatta itu diculik oleh pemuda untuk diasingkan di tempat namanya itu Rengas Dengklok, agar dia itu tidak terpengaruh oleh sekutu, oleh Jepang, agar dia itu mempersiapkan kemerdekaan ini dengan baik. Setelah itu yaitu perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Malik, di mana jadi pembaca dari teks proklamasi yaitu Soekarno dan siapa anak-anak? Dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut mendampinginya di sebelahnya. Apa isinya? Bagaimana coba isi dari proklamasi itu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjalankan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta. Dari yang Ibu jelaskan dari tadi ini, dari persiapan kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok, teks proklamasi, dan detik proklamasi, ada yang akan ditanyakan apa tidak? Iya, saya beri dua yang tanya. Nila tanya apa? Oh, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ayo siapa? Oh, Radit Dianila. Radit bertanya tentang apa? PPKI. Oh, tugas dari PPKI itu yang melanjutkan dari BPUPKI. Tapi PPKI itu lebih ke intinya. Dia itu harus melaksanakan persiapan apa yang dibutuhkan pada saat Indonesia ingin merdeka. Itu tuh apa yang akan dipersiapkan saat proklamasi itu apa. Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 4 tahapnya, yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia, itu yang di dalamnya ada BPUPKI dan BPKI, langsung ke peristiwa Rengas Dengklok yang Insinyur Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda dan kemudian dijemput oleh golongan tua untuk ke rumah laksana Maeda untuk melaksanakan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik. Setelah itu melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu tutup untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian jangan
lupa belajar di rumah untuk materi besok, dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Selesai. Demikian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.